Sahabat sekalian, dalam forum kajian kita yang kali ini, kita akan mencoba melakukan klarifikasi tentang perkara taubat. Di dalam realitas kehidupan ini, terkait masalah taubat, jika kita perhatikan, setidaknya ada 4 pahaman di skala orientasi pendapat mengenai taubat tersebut. Orientasi pendapat yang pertama adalah orang yang merasa dan berpikir bahwa dia percuma bertaubat karena sudah terlalu banyak dosa atau perbuatan buruk yang dia lakukan. Kemudian orientasi pendapat yang kedua adalah orang yang merasa taubatnya tidak diterima oleh Allah. Kemudian ada lagi yang ketiga, orientasi pendapat yang ketiga adalah orang yang taubatnya ikut-ikutan karena katanya masih muda. Untuk taubat sesungguhnya nanti saja kalau sudah lanjut usia. Kemudian ada lagi orientasi pendapat yang keempat yang lebih ekstrim lagi, mereka yang berpendapat bahwa tidak perlu taubat karena Allah Maha Pengampun dan juga Allah menerima taubat dari orang-orang yang dia kehendaki. Jadi dengan pahaman mereka, kita tidak tahu orang mana yang Allah terima taubatnya. Dari 4 pendapat seperti ini, muncul satu pertanyaan. Apakah pendapat-pendapat seperti ini bisa kita anulir sebagai sebuah kewajaran? Lantas sebagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita tentang taubat tersebut? Untuk itulah, mari kita ikuti kajiannya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesempatan dalam pertemuan forum kajian tasawuf amin ini. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kita tenang berjalan di jalan yang lurus, shiratal mustaqim, dan berjalan di jalan orang-orang yang mendapatkan rahmat dan bukan jalan orang-orang tersesat. Selanjutnya, salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat beliau. Dan kemudian kita juga berharap semoga senantiasa Allah mencurahkan hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita berjalan dengan tenang di jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberi rahmat dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Alhamdulillah, kita masih Allah pertemukan dalam forum ke-28 dari kajian tasawuf di alamin ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua sehingga kita berada di jalan yang lurus, jalan orang-orang yang mendapatkan rahmatnya dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Sahabat sekalian, berbicara tentang tobat atau bertobat, maka kebanyakan orang bersikap dependensi. Pasalnya adalah lebih dikarenakan adanya responsi diri pribadi bersangkutan akan pemahaman kata tobat itu sendiri. Di kalangan sebagian orang, secara umum, pemahaman dalam mendefinisikan kata tobat ini secara garis besarnya pada skala kalangan umum terdapat 2 dependensi dalam kepahamannya. Yang pertama, sebagian orang mendefinisikan kata tobat ini sebatas ungkapan rasa bersalah saja, dan kepahaman yang kedua adalah memahami tobat sebatas perkara yang harus dimohonkan kepada Allah. Dari dependensi pahaman pertama, yaitu mendefinisikan kata tobat ini sebatas ungkapan rasa bersalah, maka ini akan melahirkan keengganan untuk merealisasikan tobat itu sendiri secara maksimal, dikarenakan terjadi fighting di dalam diri yang bersangkutan antara dependensi pahaman dengan egoisme. Karena salah satu sifat manusia yang paling menonjol adalah selalu merasa benar dan terbiasa dengan sensasi merasa benar tersebut. Ada banyak ungkapan-ungkapan yang menggambarkan esensi egoisme tersebut terhadap kesalahan yang diperbuat, dari bentuk ungkapan yang halus hingga kasar. Misal ungkapan yang halus seperti ini: saya tahu saya salah, tapi tidak ada orang yang mau berbuat salah kalau bukan karena terpaksa. Ada lagi ungkapan seperti ini: saya bukannya pendendam, tapi saya adalah pribadi yang sulit untuk melupakan. Sebetulnya ungkapan seperti ini adalah egoisme, dan tanpa disadari oleh pribadi bersangkutan, sebenarnya telah terjadi fighting dalam dirinya
antara dependensi pahamannya versus egoismenya, yang biasanya egoisme lah yang dimenangkan, karena egois adalah sifat dasar manusia yang menonjol selalu dan terbiasa dengan sensasi merasa benar. Memang hal ini tidak mutlak salah, tetapi sangat tidak bijak. Mengapa saya katakan demikian? Karena memenangkan egoisme akan sebuah kesalahan pribadi atau perbuatan buruk, sebetulnya itu adalah fighting di dalam diri sendiri yang merugi. Seharusnya tidak ada yang dimenangkan, baik itu egoisme atau dependensi pahamannya, tetapi justru berdamai dengan diri sendiri adalah yang paling bijak. Dan disinilah hakikat taubat itu. Sulit untuk melupakan keburukan orang lain yang belum tentu buruk adalah dendam, dan dendam ini adalah penyakit hati yang merugikan diri sendiri secara lahir dan batin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal itu amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 216. Kemudian dependensi pahaman yang kedua, memahami taubat hanya sebatas perkara yang harus dimohonkan kepada Allah. Dependensi pahaman seperti ini akan melahirkan kepesimisan serta memberatkan. Orang yang memahami taubat hanya sebatas permohonan, maka analoginya seperti orang yang membuat CV atau permohonan lamaran kerja. Bagaimana trafik di dalam pikiran dan perasaan para pencari kerja? Karena kita semua adalah mantan pencari kerja dan atau sedang mencari kerja. Pastinya kita punya pengalaman atau sedang mengalami terkait mengirimkan permohonan lamaran kerja tersebut. Silakan teman-teman sambungkan sendiri analogi tersebut kepada kepahaman akan perkara taubat. Bagaimana jika kita dalam memahami taubat itu hanya sebatas permohonan kepada Allah saja? Sahabat sekalian, untuk itulah saya mengajak sahabat semua pada forum kita kali ini untuk mengkaji tentang tobat atau bertobat ini sesuai dengan apa yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran, dengan judul kajiannya yaitu Esensi Tobat Menurut Al-Quran. Jika kita lihat arti atau definisi kata taubat pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan sinonim dari kata taubat tersebut adalah insaf, jera, kapok, dan sadar. Kemudian ada pun definisi dari kata taubat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sadar dan menyesal akan dosa atau perbuatan yang salah atau jahat. Sadar atau menyesal akan dosa atau perbuatan yang salah atau jahat, dan berniat akan memperbaiki tingkah laku atau perbuatan tersebut. Sahabat sekalian, jika kita perhatikan definisi kata taubat tersebut, kita dapat melihat penekanan maknanya adalah kepada niat, yaitu niat untuk melakukan perbaikan diri atas perbuatan buruk atau jahat. Dengan kata lain, taubat itu merupakan langkah awal dari sebuah perubahan menuju kebaikan. Itu artinya masih ada langkah selanjutnya yang diperlukan untuk merealisasikan, dan ini adalah berorientasi kepada kepahaman. Di dalam realitas kehidupan ini, jika kita perhatikan, setidaknya ada 4 bentuk pahaman di skala orientasi pendapat terkait tobat tersebut. Orientasi pendapat yang pertama, ada orang yang berpikir dan merasa percuma bertobat atau tidak pantas untuk itu karena sudah terlalu banyak kejahatan yang diperbuatnya. Kemudian orientasi pendapat yang kedua adalah mereka merasa tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Dan orientasi pendapat yang ketiga adalah hanya ikut-ikutan tobat saja selagi masih muda. Dengan kata lain, tobat benarannya nanti saja setelah lanjut usia. Orang yang menganggap tidak perlu bertobat dengan dalih Allah Maha Pengampun dan Allah Maha menerima tobat bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Sahabat sekalian, terkait 4 orientasi tersebut secara umum melahirkan 2 sikap. Sikap yang pertama adalah tobat yang dilakukan setengah-setengah. Dalam istilah awam disebut tobat sambal. Kemudian sikap kedua adalah tobat musiman. Misal tobatnya setahun sekali. Contoh, tobatnya di bulan puasa atau bulan Ramadan saja. Sehabis Ramadan atau puasa kembali lagi kejahatannya. Adapun fokus kajian kita kali ini adalah melakukan klarifikasi terhadap 4 orientasi pendapat umum tersebut, sebagaimana telah saya uraikan di awal tadi. Namun sebelum kita memasuki inti kajiannya,
Terlebih dahulu saya ingin meluruskan pemahaman tentang tobat ini dari sudut pandang definisinya. Apa definisi tobat menurut Al-Quran? Kalau tadi kita telah mereferensi kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia tentang definisi tobat tersebut, sekarang kita coba melihat bagaimana Al-Quran mendefinisikan tobat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Yang artinya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia bertobat kepadanya. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 37. Ayat ini memberikan gambaran definisi kata taubat dan bahasanya sangat menarik. Diawali dengan Allah mengajarkan sesuatu kalimat kepada Adam. Lalu dengan pengajaran itu Adam memohon taubat kepada Allah, dan Allah menerima taubat yang Adam mohonkan. Jadi dari ayat ini ada 3 esensi. Yang pertama, esensi bahwa taubat itu berdasarkan pengajaran yang Allah berikan. Kemudian esensi kedua, taubat itu dimohonkan. Dan esensi yang ketiga yaitu Allah menerima taubat itu. Jadi sangat unik. Di mana uniknya? Pertama, Allah menggunakan kata menerima, bukan memberi. Sebagaimana yang banyak dipahami yang mengatakan Allah pemberi taubat. Sementara pada ayat ini jelas Allah katakan tawwabu, yang artinya menerima taubat, bukan memberi taubat. Karena Allah itu tidak butuh apapun dari makhluk ciptaannya. Kendati pada konteks ayat tersebut Allah menggunakan diksi menerima secara nalar sederhana, maka muncul satu pertanyaan. Apa yang Allah terima dari konteks ayat ini? Apa yang Allah terima dari taubatnya Adam? Untuk menjawab ini saya berikan satu analoginya. Analoginya seperti ini. Orang tua yang memarahi anaknya, kemudian atas itu si anak menyadari kesalahannya, lalu si anak mengajukan permohonan maaf dan berjanji tidak mengulangi kesalahan itu kembali. Lalu orang tua tersebut menerima permohonan maaf tersebut. Jadi diksi menerima taubat pada ayat tersebut menunjuk kepada manfaat untuk Adam, yaitu manfaat kebaikan-kebaikan, sebagaimana analogi si anak yang memohon maaf kepada orang tuanya. Secara spesifik tidak ada manfaat apapun buat orang tuanya. Semua manfaat adalah untuk kebaikan si anak itu sendiri, mulai dari menyadari kesalahannya hingga berkomitmen tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Pada ayat yang lain Allah lebih eksplisit lagi menegaskan standar dan definisi tobat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man taba'a amila salihan wa innahu yatubu ilallahi mataba. Yang artinya, dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Surah Al-Furqan ayat 71. Jadi dengan berhujah kepada ayat tersebut, dapatlah kita simpulkan definisi dari kata tobat menurut Al-Quran adalah kurang lebih senada dengan definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang telah kita referensikan tadi. Namun Al-Quran mendefinisikan kata tobat itu jauh lebih spesifik lagi, yaitu sadar dan menyesal akan dosa atau perbuatan yang salah atau jahat, dan berniat akan memperbaiki tingkah laku atau perbuatan tersebut, serta menyadari bahwa semua manfaat kebaikan dari pertobatan yang dilakukan adalah untuk kebaikan diri pribadi semuanya. Dengan demikian kita mendapatkan esensi dari tobat yang kita lakukan, bahwa tobat itu sangat penting karena kebaikannya untuk diri pribadi kita sendiri, dan dari perspektif Allah bahwa Allah hanya mengajarkannya dan Allah tidak mengambil manfaat apapun dari pertaubatan yang dilakukan oleh semua manusia sekalipun. Sahabat sekalian, sekarang kita masuk kepada inti kajian kita kali ini, yaitu melakukan klarifikasi terhadap 4 orientasi pendapat di kalangan umum terkait dengan kata tobat ini. Orientasi pendapat yang pertama yaitu orang yang berpikir dan merasa percuma bertobat atau tidak pantas untuk itu karena sudah terlalu banyak dosa atau kejahatan yang diperbuat. Terhadap orientasi seperti ini, bagaimana Allah mengajarkan tobat itu? Apakah orientasi seperti ini dapat dibenarkan? Sahabat sekalian, Allah itu mengajarkan, bahkan memerintahkan kepada semua manusia untuk mentaubati dosanya atau kesalahan-kesalahannya. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Surah At-Tahrim ayat 8. Ayat ini panjang. Saya hanya mengambil ayat awalnya saja yang menunjuk kepada fokus kajian kita tersebut.
bahwa Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk bertaubat. Itu artinya Allah mengajarkan dengan diksi kalimat perintah bahwa kepada semua orang beriman untuk bertobat atas dosa atau kesalahan-kesalahannya. Ketika Allah menggunakan diksi kalimat wahai orang-orang yang beriman, maka itu bermakna seruan untuk semua muslim tanpa memandang statusnya. Itu artinya Allah mengajarkan tobat itu dengan seruan, dan ketika Allah menggunakan kalimat seruan, maka itu artinya harus atau wajib. Sebagaimana juga halnya dengan seruan sholat, puasa, zakat, dan bertakwa dan sebagainya. Sahabat sekalian, Allah mewajibkan tobat itu sebagaimana kewajiban-kewajiban yang lain, karena sesungguhnya tobat itu sendiri adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri di dunia, terlebih-lebih di akhirat kelak. Menjawab orientasi pertama tersebut, yaitu orang yang berpikir dan merasa percuma bertobat atau tidak pantas untuk itu karena sudah terlalu banyak dosa atau kejahatan yang diperbuat. Lantas bagaimana Al-Quran menjawab orientasi ini? Apakah orientasi ini dapat dianulir sebagai kewajaran? Ada banyak perbuatan dosa itu atau perbuatan buruk hingga kejahatan, dari dosa kecil hingga dosa besar. Sebetulnya ini lebih dikarenakan tabiat dasar manusia, bukan karena fitrahnya manusia itu sendiri. Karena Allah menciptakan manusia itu dengan salah satu elemennya, yaitu jiwa yang bergandengan dengan sebagian besar nafsu, di mana nafsu inilah yang berpotensi menggiring jiwa manusia itu untuk melakukan perbuatan dosa atau perbuatan jahat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ubari'u nafsi, inna nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi inna ghafurur rahim. Yang artinya, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Yusuf ayat 53. Jika manusia selevel Nabi saja mengakui bahwa kesalahan yang diperbuat itu lebih dikarenakan dorongan nafsu, apalagi kita manusia biasa, dalam hal ini nafsu amarah. Berdasarkan tafsir para ulama, dalam ayat ini dijelaskan bahwa Yusuf sebagai manusia mengakui bahwa setiap nafsu cenderung dan mudah disuruh untuk berbuat jahat, kecuali jika diberi rahmat dan mendapat perlindungan dari Allah. Yusuf selamat dari godaan istri Al-Aziz karena limpahan rahmat Allah dan perlindungannya. Meskipun sebagai manusia, Yusuf juga tertarik pada istri Al-Aziz, sebagaimana perempuan itu juga tertarik kepadanya, seperti diterangkan pada ayat yang ke-24-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadina al-mukhlasin. Yang artinya, dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya Yusuf, dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Surah Yusuf ayat 24. Jadi dua ayat tersebut menjelaskan perkara kesalahan di level berat yang dialami oleh seorang nabi, dan kata kuncinya adalah menyadari bahwa perbuatan itu adalah dosa. Menjawab orientasi pertama pada inti kajian ini, mengenai orientasi pendapat yang mengatakan yaitu orang yang berpikir dan merasa percuma bertobat atau tidak pantas untuk itu karena sudah terlalu banyak dosa atau kejahatan yang diperbuat. Dengan berhujah pada ayat-ayat tersebut, jelaslah bahwa orientasi pendapat seperti ini tidak bisa dianulir sebagai sebuah kewajaran. Justru orientasi seperti ini akan membenamkan orang terkait ke dalam kubangan dosa dan semakin dalam hingga ke dasarnya. Jika kita telah menyadari dosa atau perbuatan jahat, maka langkah selanjutnya secara tegas Allah ajarkan, yaitu pada surah An-Nisa ayat 16 dan 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazini ya'tiyaniha minkum fa'azuhuma wa inna natabawa aslaha wa a'ridu anhuma innallaha kana tawwabar rahima. Yang artinya, dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat 16. Jadi jelas bahwa jika dari perspektif level dosa atau perbuatan jahat, maka perbuatan keji adalah perbuatan jahat di level atas. Dan di ayat ini Allah memberi peluang besar kepada pelakunya untuk bertaubat.
Dan lebih eksplisit lagi Allah tegaskan pada ayat selanjutnya, bahkan dari sisi kepantasan, justru yang pantas bertaubat itu adalah bagi orang-orang yang berbuat kejahatan. Dengan kata lain, sangat dianjurkan untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'alallahi lillazina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib wa ulaika yatubullaha 'alaihim wa kana Allahu aliman hakima. yang artinya sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Surah An-Nisa ayat 17. Jadi atas perbuatan jahat di level atas seperti contoh pada ayat ini, kekejian atau zina besar, bukan saja Allah ajarkan bertobat, tetapi juga Allah tegaskan bahwa justru yang pantas bertobat itu adalah orang-orang yang berbuat kejahatan seperti zina besar tersebut, dikarenakan dia tidak mengerti. Karena itu dia langsung bertobat. Kata tidak mengerti di sini memiliki makna yang sangat luas. Bisa jadi karena tidak berilmu, bisa jadi juga bukan karena tidak berilmu tetapi dia tertipu. Dia tidak mengerti tipuan setan yang mengiringi dorongan perbuatan jahat itu. Selain perbuatan zina besar, perbuatan yang selepel dengan ini seperti membunuh karena kehilapan, memakan harta anak yatim karena ketidakpahaman, durhaka kepada orang tua, dan sebagainya. Untuk kejahatan-kejahatan di level seperti ini sangat-sangat dianjurkan untuk segera bertobat, yang dalam bahasa tafsirnya diistilahkan pantas untuk bertaubat. Jadi kesimpulan untuk orientasi pendapat yang pertama, apakah bisa dianulir sebagai orientasi pendapat yang merasa percuma bertaubat? Jawabannya adalah bahwa Al-Quran tidak membatasi peluang taubat dari sisi banyak dan besarnya dosa yang telah diperbuat, karena Allah itu zat yang maha penerima taubat hamba-hambanya bagi hamba yang beriman yang sungguh-sungguh dalam taubatnya, yaitu taubatan nasuha. Sahabat sekalian, selanjutnya orientasi pendapat kedua, yaitu orang-orang yang merasa tidak mendapatkan ampunan akan tobat yang dia lakukan. Bagaimana Al-Quran menjelaskan pendapat seperti ini? Ada banyak surat yang menegaskan bahwa Allah Maha Penerima Taubat, seperti di surat Al-Baqarah ada 4 ayat, kemudian Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-A'raf, An-Nur, Al-Ahzab, Al-Ghafir, Asy-Syura, Al-Hujurat, An-Nasr ayat 3, dan di surat At-Taubah ada 7 ayat. Terkait dengan usaha menjawab orientasi pendapat yang kedua tersebut, saya mengutip satu surat dari surat At-Taubah ayat 106. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa akharuna murjauna li amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu alaihim wallahu aliman hakimah. Yang artinya, dan ada pula orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah. Mungkin Allah akan mengazab mereka dan mungkin Allah akan menerima taubat mereka. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Surah At-Taubah ayat 106. Ketika ada yang merasa atau berpikir tidak mendapatkan ampunan dari Allah atas taubatnya, dengan bersandar kepada perkiraan-perkiraan, sebaiknya berusahalah tetap husnuzon kepada rencana Allah. Dari ayat ini Allah menjelaskan bahwa ada orang-orang yang Allah tangguhkan azab atasnya karena Allah menunggu kepastian tobat dari orang bersangkutan, dan Allah masih memberi peluang kemungkinan diampuni. Hal ini diperkuat dengan kalimat penutup ayat ini, yaitu Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Jadi untuk orang-orang yang orientasi pendapatnya mereka merasa tidak mendapatkan ampunan, sebetulnya rasa seperti ini hanya akan menggiring kepada keraguan-raguan, dan dalam usaha tobatnya bahkan bisa menjatuhkan diri dalam keputusasaan, putus asa dari ampunan Allah. Karena itulah dengan segala pengetahuan dan kebijaksanaannya terhadap orang-orang yang semacam ini, Allah menangguhkan azab untuk mereka. Dengan kata lain, Allah berikan kesempatan untuk bertaubat. Jadi betapa bijaksananya Allah, betapa sayangnya Allah kepada hamba-hambanya.
Dengan berhujah kepada ayat 106 surat At-Taubah tersebut, dapatlah kita ambil satu kesimpulan bahwa orientasi pendapat di kalangan orang-orang yang merasa tidak mendapatkan ampunan akan tobat yang dia lakukan, ini adalah pendapat yang bukan hanya tak wajar, bahkan terlalu spekulatif dan sangat beresiko. Jadi langkah cerdasnya adalah bersegeralah bersungguh-sungguh dalam usaha pertobatan, terutama untuk orang-orang yang masih punya iman. Sahabat sekalian, sekarang kita masuk kepada orientasi pendapat yang ketiga, yaitu ikut-ikutan tobat saja selagi masih muda. Dengan kata lain, tobat benerannya nanti saja setelah lanjut usia. Bagaimana Allah mengajarkan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadahumul mautu وقال إني تبت الآن والذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا عليما. Yang artinya, dan tobat itu tidaklah diterima Allah dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang. Dan tidak pula diterima tobat dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih. Surah An-Nisa ayat 18. Ayat ini menjelaskan deadline dari tobat itu. Dikatakan tidak diterima tobatnya orang-orang yang bertobat ketika ajal sudah dekat. Kalimat hingga apabila datang ajal, kata hingga pada potongan ayat ini bermakna lanjut usia, yang bisa juga kita asosiasikan bermakna rentang waktu menjelang ajal atau rentang waktu yang sudah dekat dengan ajal. Dan ini sangat sinkron dengan lanjut usia atau renta. Pembatasan waktu atau deadline tersebut tidak Allah maksudkan sebagai diskriminasi umur. Namun justru disinilah bijaksananya Allah terkait tobat hambanya, yaitu Allah berikan aba-abanya. Deadline ini bermaksud sebagai aba-aba, kapan idealnya usia untuk bertaubat tersebut, yang dipandang dari sisi mekanisme usia dari skala umum, yaitu dari bayi, baru tumbuh menjadi balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua, dan terakhir meninggal. Kenapa perlu aba-aba? Karena tobat adalah sebuah proses yang membutuhkan waktu, yang boleh dibilang butuh waktu panjang, karena terkait dengan bertahan dalam keistiqomahan, serta usaha menjawab serangkaian cobaan yang mengiringi proses pertobatan itu. Dengan demikian, modal umur menjadi salah satu modal terpentingnya, sebagaimana kajian kita pada tema takdir pada judul manajemen umur. Silahkan bagi teman-teman yang belum menyimak kajiannya untuk menyimaknya pada channel ini. Sahabat sekalian, jadi dengan hujah ayat tersebut dapatlah kita tarik kesimpulannya bahwa orientasi pendapat ketiga ini yang berpendapat ikut-ikutan tobat saja selagi masih muda. Dengan kata lain, tobat benerannya nanti saja setelah lanjut usia. Pendapat seperti ini juga adalah terlalu spekulatif dan sangat beresiko. Maka langkah cerdasnya adalah bersegera untuk bertobat selagi masih ada umur yang tersisa. Sahabat sekalian, sekarang kita masuk kepada klarifikasi terhadap orientasi pendapat yang terakhir, yaitu yang keempat, yang mengatakan tidak perlu bertaubat dengan dalih Allah Maha Pengampun dan Allah menerima taubat bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Liyu'adziballaha al-munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballaha 'alal mu'minina wal mu'minati wa kanallaha ghafurur rahim. Yang artinya, sehingga Allah mengazab orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrik laki-laki dan perempuan, dan Allah akan menerima taubat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surah Al-Ahzab ayat 73. Di ayat ini Allah memberikan klasifikasi subjek dari usaha pertobatan, yaitu ada orang munafik, ada orang musyrik, dan mukmin. Kalau di awal kita telah mengkaji klasifikasi orang-orang yang diseru terkait tobat ini, di mana semua orang yang punya iman tanpa memandang status atau level keimanannya, maka Allah menyeru semuanya, menyeru untuk segera bertobat setelah menyadari dosa-dosanya, karena Allah sangat senang memaafkan. Namun di ayat ini Allah menjelaskan klasifikasi orang-orang yang diseru tadi setelah mereka masuk ke dalam zona pertobatan. Dikatakan klasifikasinya ada 3 golongan. Golongan pertama yaitu orang-orang yang bertobat namun dalam kemunafikannya.
Kemudian golongan yang kedua yaitu golongan orang-orang yang bertaubat namun tetap dalam kemusyrikannya. Dan golongan ketiga adalah golongan orang-orang yang bertaubat dalam kesungguhannya bertaubat, yaitu golongan orang-orang di level mukmin, di mana dua golongan selainnya di level muslimin. Mukminin adalah muslimin yang berada di level takwa, sementara muslimin yang belum di level takwa adalah muslim awam yang masih melakukan kemunafikan dan kemusyrikan. Dan orang-orang yang berpegang kepada orientasi pendapat keempat tersebut yang mengatakan tidak perlu bertaubat dengan dalih Allah Maha Pengampun adalah lebih menunjuk kepada di golongan pertama dan kedua pada ayat ini, yaitu orang-orang yang munafik dan musyrik. Dan di ayat ini Allah menegaskan Allah akan mengazab mereka. Terkait kalimat Allah menerima taubat bagi orang-orang yang Dia kehendaki, yang sebagian orang menjadikannya sebagai sandaran untuk menguatkan kepesimisannya, apakah ini bisa dianulir sebagai pahaman yang wajar? Dari sejumlah ayat-ayat yang berbicara tentang taubat ini, ada dua ayat yang ditutup dengan kalimat Allah menerima taubat orang-orang yang Dia kehendaki, yaitu pada surah At-Taubah ayat 15 dan 27. Saya kutipkan surat At-Taubah ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa yatubullaha min ba'di dzalika 'ala man yasha wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, setelah itu Allah menerima taubat orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat At-Taubah ayat 27. Seperti yang sering saya sampaikan, ketika kita mengutip satu ayat, maka kita harus seksama menafsirinya. Ketika intuisi kepahaman yang didapat dari penerjemahan satu ayat yang dirasa masih menggantung, maka kita harus mencari ayat yang lain untuk menggenapkannya, seperti ayat 27 dari surat At-Taubah tersebut. Kalimat Allah menerima taubat orang-orang yang Dia kehendaki masih menimbulkan pertanyaan, orang-orang yang seperti apa? Ayat ini sebetulnya lanjutan dari ayat sebelumnya. Coba kita lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa 'alal mu'minina wa nazala junudan lam tarawha wa 'azzaba allazina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Yang artinya, kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala tentara atau para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpakan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir. Surat Taubah ayat 26. Ayat ini menceritakan akhir dari perang Hunain. Dari Asbabun Nuzul ayat 25-nya, Al-Baihaqi meriwayatkan Ar-Rabi' bin Anas bahwa seorang berkata pada waktu perang Hunain, kita tidak akan kalah gara-gara jumlah yang sedikit. Waktu itu mereka berjumlah 12.000 orang. Perkataan seperti itu memberatkan hati Rasulullah. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, dan ingatlah perang Hunain ketika jumlahmu yang besar itu. Jadi dari rangkaian 3 ayat tersebut, ayat 25, 26, dan 27 terkait pertanyaan siapakah orang-orang yang Allah kehendaki dalam urusan taubat, dapat kita lihat klasifikasinya pada ayat 25 dan 26. Dikisahkan dalam perang Hunain itu, pasukan muslim berjumlah 12.000 orang, dan jumlah ini cukup besar. Golongan orang kafir sudah jelas klasifikasinya, yaitu mendapatkan azab Allah, dan sudah pasti itu bukan golongan yang bertobat. Kemudian dari golongan muslim sendiri ada 12.000 orang, yang klasifikasinya Allah jelaskan pada ayat 25, yaitu di antara mereka ada yang congkak. Kendati pada asbabun nuzul hanya dikatakan seseorang, namun seseorang dari skala 12.000 orang, maka logikanya lebih menunjuk kepada golongan. Dan atas kondisi adanya golongan yang beriman dan golongan yang angkuh atau sombong, tersebutlah Allah menutup ayat yang mengisahkan perang Hunain ini dengan kalimat, jadi jelas bahwa orang yang Allah kehendaki dalam menerima taubat itu adalah orang-orang yang beriman di antara orang-orang yang bertaubat. Dan orang yang berorientasi kepada pendapat tidak perlu bertaubat, maka golongan seperti ini bukanlah golongan orang-orang yang Allah kehendaki, kendati mereka sepertinya bersandar kepada ayat Al-Quran dalam urusan tersebut. Mereka lebih kepada congkak atau angkuh terhadap sesama orang-orang yang bertaubat. Dengan inilah maka Allah tegaskan di beberapa surat yang telah saya sampaikan di awal tadi,
Di antaranya pada Al-Furqan ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man tabi'a amila salihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Yang artinya, dan barang siapa bertobat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Surah Al-Furqan ayat 71. Kemudian lagi pada surat At-Tahrim ayat 8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Surah At-Tahrim ayat 8. Sahabat sekalian, adalah benar bahwa Allah Maha menerima taubat lagi Maha bijaksana, dan juga Allah menerima taubat bagi orang-orang yang Dia kehendaki. Namun juga harus dipahami dengan cerdas bahwa tobat dimaksud adalah tobat yang juga sebagaimana yang Allah ajarkan di dalam Al-Quran. Jadi orientasi pendapat keempat yang mengatakan tidak perlu bertobat dengan dalih Allah Maha Pengampun dan Allah menerima tobat bagi orang-orang yang Dia kehendaki adalah juga pendapat yang tidak benar, bahkan menyesatkan. Sahabat sekalian, di awal saya ada menyampaikan suatu pragmatik, yaitu berdamai dengan diri sendiri. Mungkin sebagian dari teman-teman mempertanyakan konkretnya seperti apa. Pada kajian dengan judul Nafsin Wahidah yang lalu, kita telah menyinggung tentang penciptaan manusia, di mana diri kita ini terdiri dari elemen-elemen zahir dan batin. Terkait berdamai dengan diri sendiri adalah menyangkut elemen batin, yaitu akal, nafsu, dan kalbu. Masing-masing diri kita memiliki ketiga elemen tersebut. Butuhnya sebuah keputusan berdamai tentunya terkait erat dengan pertikaian yang terjadi di antara ketiga elemen tersebut. Akal biasanya mengambil posisi di tengah dan condong kepada yang lebih kuat di antara nafsu dan kalbu. Jika nafsu menang, maka akal akan menjadi pembantunya nafsu dan sebaliknya. Contoh kasus konkretnya, misalkan ketika kita dikabarkan tentang satu fitnah yang menunjuk kepada diri kita, tapi narasi fitnahnya separuh benar dan separuh salah, maka akan terjadi fighting di dalam diri kita antara mau jujur versus berbohong. Nafsu akan berada di posisi berbohong dan kolbu akan berada di posisi jujur, dan akal akan menunggu siapa yang akan dimenangkan. Ketiga elemen tersebut berada di bawah satu elemen pemegang kendali, yaitu jiwa. Ketika jiwa orang yang bersangkutan kotor, maka kecenderungannya dia akan memenangkan nafsunya untuk berbohong, dan sebaliknya. Dalam kondisi seperti ini yang menyangkut fitnah, baik berbohong ataupun jujur, keduanya tidak menjamin keselamatan. Oleh karena itu saya katakan, yang paling bijak adalah berdamai dengan diri sendiri, dalam artian tidak memenangkan nafsu atau kolbu, tidak memaksa diri untuk berbohong atau memaksa diri untuk jujur atas fitnah tersebut. Dan yang bisa mendamaikan itu adalah kepahaman, dan setiap kepahaman adalah ilmu. Dalam hal ini ilmu terkait jalan yang menyelamatkan diri dari fitnah tersebut. Di dalam realitas kehidupan ini, untuk orang yang berilmu atau kurang berilmu, maka ketika dia disasar satu fitnah, diam adalah satu-satunya pilihan terbaik dari yang terburuk. Namun masalahnya, dari sisi manusiawi, ketika orang hanya bisa diam, maka perlahan setan akan mengendalikannya. Maka ada ungkapan, habis sudah kesabaranku. Bukan sabarnya yang habis, tapi ilmunya yang tak pernah dia cari. Jadi berdamai dengan diri sendiri hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang berilmu, terlebih ilmu agama. Demikianlah penjelasan singkat ini, semoga kita dikaruniai kepahaman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, demikianlah kajian singkat ini, yang mana kajian ini masih jauh dari kata sempurna, terkhusus mengenai taubat ini, karena masih banyak hal-hal lain terkait dengan perkara taubat tersebut yang butuh kajian. Namun semoga Allah meridhoi kajian singkat kita ini, dan semoga bermanfaat untuk kita semua, wabil khusus kita yang ada di dalam forum kajian Tasawwuful Alamin ini. Amin ya rabbal alamin. Dengan ini saya mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon dimaafkan atas segala kekurangannya. Semua kebenaran yang kita dapatkan dari kajian ini, wabil khusus untuk saya pribadi, bahwa semua kebenaran itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk semua kekurangannya adalah mutlak dari saya pribadi. Untuk itu saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Sampai berjumpa lagi pada judul kajian berikutnya, dan salam tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.